Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya, Agung Hardiansyah, inilah Investor Daily Talk selengkapnya. Investor Daily, inspirasi investasi, bersatu menginspirasi. Pemirsa, Kementerian Pariwisata Kemenpara menyiapkan sejumlah strategi guna mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan selama musim libur Lebaran 2025. Langkah-langkah tersebut mencakup dukungan terhadap penurunan harga tiket pesawat serta kampanye wisata. Pemerintah menetapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik dengan potongan tarif sebesar 14% selama periode mudik Lebaran 2025. Selain itu, ada juga kampanye wisata bertajuk Mudik Yuk dan Lebaran di Jakarta Aja. Meningkatnya mobilitas masyarakat saat Lebaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan libur panjang lainnya seperti Natal dan Tahun Baru menuntut persiapan yang matang. Berbagai langkah telah disiapkan untuk memastikan kelancaran arus mudik, termasuk peningkatan infrastruktur serta optimalisasi layanan transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat melalui pembentukan posko terpadu yang bertujuan untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurangi kepadatan di titik-titik rawan kemacetan. Kementerian Pariwisata mendukung berbagai upaya dengan fokus utama pada peningkatan layanan pariwisata dan mobilitas masyarakat, sehingga perjalanan mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung lancar dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman. Kemudian kampanye wisata Mudik Yuk dan Lebaran di Jakarta Aja diadakan dengan tujuan untuk mengajak wisatawan domestik lebih aktif menjelajahi destinasi wisata selama periode libur Lebaran 2025 dengan target mendukung pencapaian 1,08 miliar perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang tahun. Inisiatif ini juga selaras dengan kampanye nasional di Indonesia Aja serta program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI yang bertujuan memperkuat sektor pariwisata domestik. Kedua kampanye ini juga menghadirkan berbagai promo menarik berupa paket wisata Lebaran yang dikembangkan melalui kerjasama dengan mitra industri pariwisata. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih mendalam terkait geliat pariwisata saat libur dan mudik Lebaran, kita segera terhubung dengan Ketua Bidang Tour Inbound and Domestic Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASINDO, Pak Heben Ezer. Selamat siang Pak Heben, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Selamat siang Pak, selamat siang Mas Agung. Pak Heben, pemerintah terus mendukung peningkatan pariwisata di tanah air dengan melakukan berbagai langkah strategis ya. Salah satunya insentif yang diberikan berupa penurunan harga tiket mudik Lebaran sebesar 14%. Apakah diskon tarif ini dipercaya mampu mendorong peningkatan pariwisata di daerah tujuan mudik Lebaran? Ya, Mas Agung dan Bapak Ibu sekalian, memang tentu saja kita sangat berterima kasih ya dengan niat dari pemerintah untuk menurunkan harga tiket, karena memang banyak sekali keluhan dari masyarakat bahwa harga tiket penerbangan di Indonesia itu cukup tinggi hingga menghambat niat orang Indonesia untuk berpergian ke berbagai tempat, terutama destinasi-destinasi wisata. Nah, dengan penurunan harga ini tentu saja akan mendongkrak niat dari wisatawan tersebut. Namun yang kami harapkan sebetulnya Pak Agung ya, bahwa ini dilakukan sebetulnya tidak di saat-saat mendekati di Lebaran ini, kan ini 1 bulan lagi baru ada penurunannya. Sementara kami di Astindo itu menyelenggarakan yang namanya Astindo Travel Fair. Kemarin baru di bulan akhir Februari kita laksanakan itu sampai ke awal Maret. Itu orang-orang yang datang ke Astindo Travel Fair tidak membeli untuk yang bulan nanti Juni, bahkan tidak membeli Juni. Ini Maret ya, tapi ini Juni pun tidak. Mereka sudah beli untuk bulan Desember. Jadi perjalanan wisata mereka untuk bulan Desember itu sudah dibeli di Astindo Travel Fair itu jauh-jauh hari. Nah, hingga kalau misalnya sekarang ada penurunan, sebetulnya banyak sekali seat itu sudah terisi sebetulnya. Jadi nggak terlalu banyak lagi signifikannya sebetulnya kepada peningkatan penumpang itu sendiri, karena mereka udah beli di Astindo Travel Fair di bulan Oktober yang lalu sebetulnya untuk di bulan Maret. Jadi kami itu ada 2 kali Astindo Travel Fair di Jakarta.
Dan di awal tahun itu biasanya kami di bulan Februari, lalu di pertengahan tahun itu di bulan Agustus atau di bulan September, paling telat Oktober. Nah, di bulan Agustus atau September itu mereka udah beli untuk nanti di Lebaran tahun depannya, dan juga di bulan untuk berwisata di bulan Juni itu udah mulai beli. Jadi sebetulnya kalau bisa nanti ke depan memang lebih baik dibuat jadi awal gitu. Jadi kan pemerintah udah tahu nih formatnya, udah tahu formulanya bagaimana menurunkan harga. Walaupun kalau kami dapatkan beritanya itu baru dari sisi pemerintah gitu ya. Jadi bagaimana mengurangi berbagai biaya-biaya yang menjadi beban pemerintah. Nah, perlu juga dibujuk atau didorong agar airlines juga mengurangi beban mereka, misalnya promo kelasnya dibuka gitu ya. Itu juga yang diperlukan. Karena kalau hanya pihak pemerintah aja, ya agak sedikit belum terlalu berdampak. Tapi kalau misalnya airlines-nya juga memberikan diskon-diskon atau pemotongan harga, dan paling tidak kelas promonya lah dibuka. Kita tahu dalam airline itu ada beberapa kelas, mulai dari kelas promo, kelas biasa dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu dibuka. Nah, ini koordinasi ini yang perlu dilakukan sehingga harga itu benar-benar dalam hal kewajaran gitu, karena banyak sekali orang-orang sekarang menilai bahwa harga airlines di Indonesia itu tidak dalam nilai kewajaran, karena kalau dibandingkan dengan beberapa negara yang lain itu jauh lebih kecil. Ya, terlampau tinggi begitu banyak yang menilai kalau harga-harga airlines. Betul. Jadi, nah ini kan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Nah, kita perlu juga dukungan dari airlines. Nah, ini bagaimana pemerintah mungkin memberikan dorongan, apakah saya kurang tahu apakah dengan insentif atau apa, itu kebijakan-kebijakan pemerintah agar airlines itu membuat satu gerakan juga mengurangi biaya mereka gitu. Oke, dengan demikian tour inbound dan domestik juga bisa tambah menggeliat lagi begitu ya, kalau ada dorongan dari aviationnya juga yang katakanlah turun harga juga begitu ya. Tetapi tadi menarik, saya coba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Heben ini soal kalau parameter ketertarikan wisatawan di ujinya sekarang itu boleh dibilang menurun, tetapi bukan berarti sepi karena memang sudah dilakukan pembelian di periode sebelumnya begitu ya. Artinya, apakah Anda juga menyarankan insentif itu juga diberikan lebih awal? Misal, insentif untuk perjalanan Lebaran diberikan bukan pada saat bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, tapi justru 6 bulan sebelumnya misalkan begitu? Ya, sebetulnya inginnya itu, tapi juga kan pemerintah punya statistik juga nih ya. Kapan sih musim rame, kapan musim sepi? Nah, kalau Lebaran itu judul untuk kami ya pengusaha ini, itu masa-masanya panen. Justru bukan masanya memberikan diskon sebetulnya. Kalau kita bicara supply dan demand, yaitu pada saat demand tinggi kan kita harga justru disesuaikan dengan meningkatnya demand. Nah, ini justru di musim low season seperti sekarang di bulan puasa misalnya. Apa nih yang kita bisa dorong agar mereka bisa tetap berkegiatan wisata di musim puasa ini misalnya? Apakah misalnya dibuat program kami misalnya di Astindo ada beberapa teman menjual tarawih di Jakarta aja yuk gitu. Jadi mereka kolaborasikan dengan tiket kereta api, lalu mereka ajak untuk bertarawih di Jakarta. Dan bisa juga tarawih di Jogja, tarawih di mana. Itu kan bisa diciptakan beberapa program-program yang menarik hingga terdorong ada kegiatan wisata di berbagai tempat, walaupun memang masih dalam suasana puasa. Gitu Mas Agung. Bisa di-create, dibubuhi dengan pemanis sehingga menjadi menarik begitu ya. Tapi kalau tadi bicara soal insentif untuk tiket pesawat, mungkin nggak ke tiket pesawatnya gitu ya Pak Heben, tetapi juga pemerintah memberikan diskon pengenaan PPN 6% aja untuk tiket pesawat. Ya. Nah, subsidi PPN tiket pesawat ini dari kacamata Anda seperti apa? Apakah akan meningkatkan mobilitas wisatawan Nusantara khususnya selama libur Lebaran? Cukup bisa memberikan penggiuran atau tidak gitu, menarik minat atau tidak? Pastinya Mas Agung, setiap pengurangan biaya ya ini kan baru kita lihat dari sektor pemerintah nih, dari sisi pemerintah.
Nah, bagaimana dari sisi airlines? Ini itu yang perlu didorong. Nah, kalau pemerintah sudah menurunkan harga, lalu airline juga memberikan penurunan harga, kan itu jadi signifikan banget. Nah, ini akan mendorong tidak hanya wisatawan domestik, kami juga dari Asosiasi Travel Agent Indonesia ini bisa mempromosikan misalnya kepada klien atau pasar kami di Malaysia, di Thailand, di regional lah ya, Vietnam dan sebagainya, untuk bisa berwisata hingga destinasi-destinasi lainnya selain Bali misalnya, kan penerbangan ke 5 DPSP ini kan cukup tinggi ya, misalnya ke Medan atau ke Toba atau ke Likupang dan sebagainya, ini kan cukup tinggi. Nah, kalau ada pengurangannya itu mungkin harganya lebih kompetitif dibandingkan dengan destinasi lainnya yang ada di luar Indonesia. Nah, ini yang kita perlu bangun sebetulnya. Nanti itu kita bisa koordinasikan ini dengan paket-paket yang lebih menarik. Itu tadi misalnya kita lihat nih statistiknya, kan dari statistik kita bisa lihat kapan low seasonnya, kapan high season, kapan yang medium biasa. Nah, ini juga kalau rekan-rekan kami di hotel kan sedang suffering nih dengan adanya pengetatan anggaran dari pemerintah, sehingga pertemuan meeting efisiensi itu membuat meeting-meeting di hotel tidak bisa lagi dilakukan dan sebagainya. Kami mencoba meng-create bagaimana nih membuat paket-paket meeting untuk perusahaan-perusahaan, baik itu misalnya paket meeting perusahaan di Malaysia ke Jakarta, ke Bandung, atau paket meeting untuk perusahaan Singapura ke Medan, ke Padang, karena udah ada penerbangan sekarang dari Singapura ke Padang misalnya. Ini yang kita bisa create ke depan. Oke, bagaimana kemudian paket-paket ini kemudian bisa memberikan daya pikat, kemudian strategi apa yang perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini yang terjadi begitu ya, daya beli masyarakat juga menurun, tapi mungkin kita akan bahas ini nanti Pak Heben usai jeda. Kita jeda terlebih dulu pemirsa, usai jeda kita masih akan kembali lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk bersama saya Agung Hardiansyah, dan pemirsa kita masih akan kembali lanjutkan diskusi kita pada hari ini bersama dengan Ketua Bidang Tour Inbound Domestic Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO, Pak Ebenezer. Pak Eben, Anda masih bersama kami, terima kasih. Pak Eben, pada Februari 2025 Indonesia mencatatkan deflasi dengan besaran 0,48%. Penyebabnya ternyata ada penurunan daya beli masyarakat yang tampaknya masih kuat. Strategi apa yang kemudian perlu dilakukan pemerintah untuk katakanlah mendorong geliat pariwisata saat libur lebaran di tengah penurunan daya beli masyarakat, termasuk juga berbagai kondisi-kondisi yang tadi sudah kita diskusikan? Ya, sebetulnya kalau kita lihat airline kan masih terhitung mahal lah ya. Bagaimana kita menciptakan produk-produk yang lebih ekonomis, misalnya dipadukan dengan kereta api. Nah, kereta api ini belum dilihat secara khusus ya, atau secara signifikan gitu oleh banyak sekali pelaku pariwisata. Jadi kalau kita bicara tadi ada target 1 miliar lebih ya, 1,08 miliar perjalanan. Ini kan untuk mencapai 1 miliar ini kan kalau misalnya kita mengandalkan penerbangan aja sulit rasanya untuk bisa mencapai. Nah, ada transportasi massal yang kita bisa manfaatkan, dan transportasi massal ini mempunyai keistimewaan, mereka itu menghubungkan beberapa kota yang mungkin tidak terjangkau oleh penerbangan, misalnya dari Nganjuk gitu ya, atau dari Blitar. Kalau dia mau ke Jakarta, kalau dengan kereta kan itu lebih mudah mereka mencapai stasiun kereta untuk bisa datang ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Yogyakarta atau ke destinasi lainnya. Jadi ini juga perlu dikembangkan, dan relatif dengan kereta api biaya lebih ekonomis dibandingkan dengan penerbangan. Nah, ini yang menciptakan paket-paket ini, misalnya dibuat paket yang sedang kami kerjakan dengan teman-teman DPD yang lain, misalnya dia naik kereta dari destinasinya dari kotanya ke Semarang, lalu tur dari Semarang sampai ke Jogja, lalu pulang dari Jogja ke kotanya pakai kereta lagi. Jadi semacam circle begitu. Atau misalnya dia datang ke Bandung gitu ya, dari Bandung dia tur ke Jakarta, dari Jakarta pulang ke kota asalnya. Nah, ini yang pola-pola ini yang perlu dibangun. Menurut kami ya, kami sudah mendorong DPD kami untuk melakukan kolaborasi seperti ini. Ya, atau misalnya dari Jakarta ke timur, misalnya masuk Surabaya, tur sampai ke Bromo, keluar dari Malang kembali ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Bromo. Jadi bisa vice versa antara dari
timur ke barat, dari barat ke timur, atau dari tengah ke barat, dari tengah ke timur. Nah, ini bisa luar biasa banget sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan. Nah, syukur-syukur misalnya nanti PT KAI berkenan untuk berkolaborasi untuk mengembangkan paket-paket seperti ini. Jadi sebetulnya upaya-upaya atau kolaborasi ini juga sudah dilakukan begitu ya. Bagaimana dengan paket pariwisata Lebaran yang digodok oleh pihak Kementerian Pariwisata dan BUMN tentunya begitu. Anda melihat ini seperti apa? Apakah kira-kira ini juga akan bisa menjadi sebuah dorongan atau angin segar bagi para pelaku usaha pariwisata? Ya tentu saja Pak, ini semua yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia ini sebetulnya udah sangat-sangat membantu kami dari industri, karena memang kita bisa membuat paket-paket yang sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata, dan ini tentu saja disupport oleh banyaknya media-media promosi ya, media yang dipakai untuk memasarkan produk-produk tersebut. Misalnya kalau tadi kita bicara soal berlebaran di Jakarta aja ya, kalau kami produknya namanya Mudik ke Jakarta aja. Jadi artinya kalau berlebaran di Jakarta aja, kemarin kami diskusi dengan dari Dinas Pariwisata DKI, itu banyak mereka mencoba menahan orang-orang Jakarta tidak tidak mudik gitu. Jadi lebih baik berlebaran di Jakarta aja. Tapi kami melihat kan marwah dari Lebaran ini silaturahmi nih, ke pertemuan antara keluarga yang di kampung lah katakanlah, dengan keluarga yang sedang merantau di kota. Nah, kami mencoba melihat itu bagaimana mengajak orang-orang yang dari daerah itu datang ke Jakarta, sehingga mereka bisa bersilaturahminya itu di Jakarta. Tidak perlu harus orang yang merantau ke Jakarta ini pulang ke kampung mereka gitu. Ini yang menurut saya bisa dikembangkan. Nah, sementara kan kalau kita lihat dari perkereta apian atau airlines gitu ya, pada saat acara mudik itu dari Jakarta ke destinasi yang di daerah asal mereka itu kan penuh. Sementara pulangnya pada saat jemput lagi orang dari Jakarta atau kembali ke Jakarta itu kan kosong. Nah, kita coba isi itu, dan insya Allah ini memberikan semacam peluang bagi juga usaha transportasi ya, baik itu airlines maupun kereta api, untuk memberikan harga yang quote-unquote cantik lah ya, untuk kita bisa membuat orang, wah ini nih mendingan kalau mudik ke Jakarta nih, sekalian orang-orang dari daerah itu merasakan bagaimana kota Jakarta di saat sepi gitu. Jadi vice versa sebenarnya ya, karena bisa aja juga jadi sebuah wisata ya. Ada ketidakbiasaan di situ, Jakarta yang biasanya macet kemudian jadi sepi, justru bisa juga menjadi destinasi wisata begitu ya. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah berwisata di dalam negeri ini preferensinya cukup bisa bersaing dengan berwisata ke luar negeri? Karena kalau dalam survei yang dilakukan oleh Klook Travel Pulse, ini ternyata ada 55% masyarakat Indonesia, Pak Eben, yang lebih memilih liburan lebaran ke luar negeri begitu. Dari kacamata Anda, apakah pariwisata domestik ini kurang menarik minat wisatawan begitu, atau seperti apa? Padahal kan tadi berbagai upaya sudah dilakukan, insentif juga sudah diberikan, atau jangan-jangan insentifnya masih kurang atau belum cukup menjadi daya pikat begitu? Ini Pak Agung ya, kami kan menyelenggarakan Astindo Travel Fair nih. Ya, lalu contohnya Sarawak ya. Sarawak itu setiap tahun dia ikut Astindo Travel Fair. Jadi dia branding tuh terus-terusan. Macau gitu, selalu juga tahu. Jadi mereka terus penetrasi ke market yang mereka tuju gitu ya. Saya ingat tahun sekitar 2020-an gitu ya, Malaysia itu menargetkan Indonesia menjadi market utama mereka, sehingga dari Malaysia tuh datang terus. Hampir tiap 3 bulan mereka datang mengundang travel agent, lalu mereka juga membuat beberapa pameran di mall-mall dan sebagainya untuk membranding destinasi-destinasinya, sehingga sekarang tur 3 negara lah dan sebagainya itu jadi populer di Malaysia. Nah, jadi sebetulnya kita perlu berkolaborasi nih, baik pemerintah maupun swasta, dan juga didorong oleh pemerintah di daerah provinsi gitu ya, untuk membranding destinasi-destinasinya kepada target-target market yang mereka tuju. Misalnya di Jakarta, bukan hanya di musim-musim tertentu saja diadakan pameran, tapi dilakukan secara continuous resilience gitu, terus-terusan
kalau orang sudah bilang kekeh terus aja di branding hingga orang mulai sadar nih, oh ternyata Indonesia tuh bagus loh, ternyata Indonesia tuh bisa loh, ternyata Indonesia tuh menarik loh dan sebagainya. Nah, kami dari Astindo di Astindo Travel Fair melihat itu NTO atau National Tourism Organization dari negara-negara itu selalu nge-branding ke Indonesia. Kami dari Astindo tahun kemarin kami melakukan namanya di Indonesia aja Travel Fair itu tahun sebelumnya 2023 kami melakukan itu 2 kali di Jakarta, tapi tahun 2024 itu dilakukan di 4 kota yang ada di Jakarta. Tapi kan ini nggak bisa selesai sekarang, nge-brandingnya mungkin nggak bisa cukup 2 tahun, tapi terus-terusan mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita perlu terus menjejali orang-orang Indonesia ini dengan destinasi-destinasi Indonesia. Ya tidak hanya destinasi yang sedang vibes ya karena ada event di sana misalnya seperti Labuan Bajo karena dipakai untuk KTT jadi viral gitu ya dan sebagainya, tapi destinasi lainnya kok perlu terus di-branding. Nah ini yang kita mudah-mudahan tidak cepat menyerah nih untuk membranding destinasi-destinasi Indonesia. Nah karena kalau kami di Astindo melihat bagaimana misalnya Taiwan gitu, mereka datang kemarin waktu di Astindo Travel Fair, mereka juga buka booth, mereka membranding. Tidak berjualan tapi mereka branding nih Taiwan tuh gini dan sebagainya. Nah ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholders pariwisata lainnya termasuk pemerintah daerah hingga tetap terus bisa berkembang dan mulai diminati oleh wisatawan domestik. Jadi kalau survei Klook yang menyatakan bahwa 55% orang Indonesia itu suka ke luar negeri ya karena memang hasil dari branding atau dari NTO atau travel agent pelaku pariwisata yang dari luar negeri tersebut. Gitu Mas Agung. Katakanlah sebuah transaksi ada pedagang, ada pembeli gitu ya. Jangan sampai kita terlalu lama jadi pembeli nih, kapan kita jadi pedagangnya begitu ya. Agar kita tidak hanya menjadi market tetapi juga jadi tujuan atau destinasi wisata yang juga menarik wisatawan justru dari negara-negara tetangga kita. Kita bahas itu lebih lanjut nanti usai jeda Pak Heben. Pemirsa tetaplah bersama kami, Investor Daily Talk akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada hari ini bersama dengan Ketua Bidang Tour Inbound and Domestic Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo, Pak Heben Ezer. Pak Heben, untuk wilayah-wilayah tujuan atau destinasi wisata di domestik, kota mana saja yang selalu menjadi atau menarik minat wisatawan? Dari catatan Anda. Ya saat ini tentu saja Bali sedang tetap menjadi hal yang diminati ya Bali. Tapi Jawa Timur juga dalam data kemarin merupakan daerah destinasi yang cukup dikunjungi cukup banyak. Terutama di daerah mereka mengatakannya kalau istilah kita itu tapal kuda, artinya di daerah Bromo, Malang sampai ke Banyuwangi gitu ya, itu cukup populer tuh di kalangan masyarakat. Tapi Jogja juga itu juga sangat berpotensi. Nah, Bandung juga sebetulnya sangat berpotensi. Kalau boleh nanti dikembangkan misalnya di Pangandaran, kan Pangandaran juga sebetulnya itu destinasi yang lama yang bisa dikembangkan. Tambah lagi di sana sudah ada misalnya panoramic train yang bisa digabungkan dengan kegiatan wisatanya, pengalaman yang berbeda yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan adanya panoramic train. Nah sampai saat ini memang belum ada kolaborasi yang intensif dan bagus ya antara PT KAI dengan travel agent atau tour operators. Ini belum dibangun ya. Kami mencoba mendekati ke PT KAI agar kita bisa berkolaborasi nih. Nah, baik itu pengaturan jadwal misalnya kalau panoramic train itu ya sebaiknya dioperasikan jam berapa enaknya agar orang bisa menikmati panoramic train itu dengan baik misalnya karena ada titik-titik tertentu yang bisa dikunjungi dan bisa dilihat dengan sangat unik gitu ya. Jadi kita bisa menduplikasi apa yang dilakukan di luar negeri misalnya kalau di Swiss itu kan ada Alpenreit ya, jadi itu bagus banget panoramik yang luar biasa. Nah, sebetulnya Indonesia juga punya kekayaan yang sama dengan adanya panoramic train ini. Lalu destinasi lainnya seperti Semarang dari jalur Pantura dari mulai Semarang sampai Cirebon, terutama sampai ke Lasem itu juga itu kaya banget sebetulnya dengan nilai-nilai yang bisa menarik destinasi wisatawan. Jadi itu kalau kita bicara di Jawa. Nah, sementara di Sumatera juga sudah ada, kita ada DPSP di sana, Toba dan sebagainya, overland misalnya Padang juga dengan bukit tingginya dan sebagainya itu juga menarik. Tapi memang
kendalanya masih dari bagaimana kita mencapai destinasi tersebut kalau source market kita itu dari Jawa. Ya, kita tahu bahwa 60% penduduk Indonesia itu tinggal di Jawa. Jadi memang Jawa ini tetap menjadi potensi market yang paling besar untuk wisata di Indonesia. Oke, destinasinya di Pulau Jawa juga, marketnya di Pulau Jawa juga, tapi ternyata tadi juga ada ya destinasi di luar Pulau Jawa yang juga seksi untuk dikunjungi. Tantangan terberat yang dihadapi oleh para pelaku travel agent khususnya di momen mudik Lebaran ini apa aja? Singkat sebelum kita tutup, Pak Eben. Ya, tantangan terberat tentu saja seat capacity ya, karena kita kalau udah mudik Lebaran ini kan seat kita nih cukup penuh ya, jadi itu kepentingan antara orang yang mudik dengan orang yang berwisata tuh beradu tuh, jadi sedikit sekali seat yang bisa available. Dan kembali masyarakat Indonesia sekarang bukan impulse buying, tapi mereka sekarang sudah planning ya. Jadi mereka merencanakan 6 bulan ke depan atau 1 tahun, bahkan ada 1 tahun ke depan. Nah ini juga perlu diantisipasi, dilihat sebagai salah satu pola perjalanan yang berkembang sekarang di masyarakat Indonesia. Jadi seat capacity sebetulnya yang paling menjadi penghambat utama dalam kita menghadapi libur-libur di Lebaran atau Nataru dan sebagainya. Memang ini yang perlu dikembangkan ya. Mudah-mudahan sih ke depan ada penambahan airlines, lalu ada moda-moda transportasi yang lain. Saya juga melihat Mas Agung ya, mungkin kita bisa dipadukan misalnya Pelni gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang cukup unik ya untuk Indonesia ini. Kita negara maritim, tapi kita tidak punya satu akses untuk pelayaran yang cukup nyaman gitu ya, atau cukup bagus untuk kita padukan itu menjadi paket wisata. Walaupun kami tahu ada pelayaran swasta yang cukup baik, namanya DLU. Ya, nah ini teman tidak bisa dari Jakarta, tapi dia melayani Surabaya sampai ke NTT. Nah ini pelayarannya itu udah kayak cruise, jadi kamarnya udah kayak kamar hotel, pakai lift di dalam, udah kayak hotel, ada receptionnya dan sebagainya. Nah ini yang mungkin bisa dikembangkan ke depan sehingga mass transportation seperti ini akan membuat target kunjungan wisatawan tadi bisa diraih dengan cukup baik ya, karena kan kalau dengan kapal laut gitu kan satu kali jalan tuh bisa lebih dari 1.000 orang. Gitu. Oke, semoga para pelaku usaha, para pemangku kebijakan juga bisa lebih cermat untuk melihat berbagai peluang yang ada ini begitu ya. Pun tadi kendala-kendala juga sudah dicatatkan, tentu harapan kita sama bahwa para pelaku usaha juga bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk katakanlah mengkonkur kendala-kendala tadi yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih sekali Pak Ebenezer sudah berkenan berbagi insight pada hari ini bersama kami di Investor Daily Talk. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, demikian Investor Daily Talk hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Hari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi.